Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua dalam podcast kelompok 7A, mata kuliah IKK FKH IPB University. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Rifa Nadila dan ada teman saya, Zahra Tuliana, dan rekan saya. Andre Rizky Nathanael. Kami bertiga akan mengantarkan topik kita pada kali ini, yaitu USG kepentingan pada domba dan kambing. Oke, biar enak ya bahasannya. Hari ini kita juga ditemani sama background kita, itu ada domba kambing. Biar enak aja ya bahasannya gitu, ditemani sama background yang sesuai juga dengan topik. Oke, kalau boleh tahu ini teman-teman posisinya di mana nih? Kalau aku sekarang alhamdulillah lagi di Home Sweet Home. Zahra, Yandri? Me too, aku juga di rumah sih. Kalau aku sih di kontrakan sih, di Bogor. Oh, udah balik ya? Kemudian nih teman-teman persiapan menjelang UTS. Apakah sudah mulai? Wah, bahas-bahas persiapan ya. Sekarang udah minggu ke-6 ya, mau masuk minggu 7 gak sih? Iya, mau masuk minggu ke-7. Udah mau siap-siap lah buat UTS. Oke, mungkin buat persiapannya itu kita langsung masuk aja ya sama topik bahasan kita hari ini, itu tentang USG kepentingan pada kambing dan domba, biar siap juga nih biar UTS 1 minggu lagi. Benar. Ya gak? Benar boleh sih. Mungkin kalau saya boleh jelasin tuh kepentingan pada domba kan, itu ada domba dan kambing tuh sekitar sampai 5 bulan tuh. Kambing yang sedang bunting akan menunjukkan tanda-tanda seperti tidak birahi, kambingnya tampak turun, sering menggosok-gosok badan ke dinding kandang, dan tampak lebih tenang. Nah, masa kebuntingan sendiri pada kambing yaitu 5 bulan, dan pada sapi sekitar 9 bulan. Nah, pemeliharaan kebuntingan dapat dilakukan dengan cara memberikan pakan dalam jumlah dan mutu yang cukup pada umur 2 minggu. Sebelum dan sesudah melahirkan, induk yang bunting ditempatkan pada kandang khusus yang diberikan alas jerami dan rumput kering. Itu. Oke. Berarti kisaran 5 bulan ya untuk kebuntingan kambing. Nah, sebenarnya untuk kambing dan domba ini yang kita habis diinseminasi kira-kira 20 hari gitu. Habis di IB itu kita harus pastiin lagi nih apa domba kambing kita bunting nggak sih sebenarnya, dan biasanya kita lakukan USG pada domba dan kambing. Metodenya itu ada 2, itu ada USG transrektal ataupun dari transutaneus, atau sering kita sebut nih dari USG yang menggunakan metode transabdominal. Nah, biasanya yang lebih efektif itu lebih akurat ya. Kita penggunaannya itu menggunakan dari teknik translektar. Itu lebih sensitif sih biasanya, tapi kalau di video pembelajaran kita itu di praktikum dijelasin ini ya metode dari transkutaneus atau transabdominal. Iya. Oke, sebelumnya kan udah ngebahas USG nih. Sebenarnya dari USG itu sebenarnya apa sih, dan fungsi dari USG itu apa gitu? Ada yang bisa jawab gak nih? Oke, aku coba bantu jawab ya. Jadi USG itu atau kepanjangannya ultrasonografi kan, itu merupakan salah satu alat bantu atau alat penunjang nih dalam pemeriksaan di bidang kedokteran. Nah, dia ini memanfaatkan gelombang ultrasound dengan frekuensi tertentu untuk menghasilkan pencitraan gambar gitu buat melihat gambaran organ yang ada di dalam tubuh. Nah, biasanya USG ini pada hewan dilakukan untuk menentukan usia kehamilan atau usia kebuntingan deh kalau di hewan, maaf. Nah, terus berdasarkan kapan kita melakukan USG-nya, itu dapat juga diketahui data-data seperti jumlah fetus, umur fetus, viabilitas, dan lain-lain. Nah, bahkan tahap kebuntingan, kayak ini kebuntingannya udah hari keberapa, dan sebagainya. Nah, fetal aging itu juga dapat ditentukan dengan yang namanya scanning transabdominal. Nah,
kalau praktisi yang udah berpengalaman banget, biasanya juga bisa nih memperkirakan usia fetus itu berdasarkan ukuran plasentomnya, atau nanti juga ada kepadatan tulang fetus, dan sebagainya. Ya, derajat akurasinya berbeda-beda memang. Oke. Nah, tadi kan juga udah dibahas tuh sama Riva ya terkait apa dari ukuran plasentum dan sebagainya. Tapi sebenarnya kan USG itu usia apa ya, usia kebuntingan masing-masing hewan kan beda nih karena topik bahasan kita itu di kambing dan domba. Sebenarnya waktu yang pas untuk melakukan USG itu kapan ya? Oke, mungkin aku boleh bantu jawab ya pertanyaan dari Zara itu untuk mendapatkan hasil yang akurat itu sekitar 40 sampai 80 hari. Nah, pemeriksaannya itu dilakukan tuh sekitar 35 sampai 40 hari setelah jantannya diambil lagi. Nah, kandang produsen itu membiarkan domba atau kambing jantan tuh bersama dengan betina selama 2 sampai 3 siklus. Kalau dokter hewan biasanya itu prefer pada jadwal 34 sampai 51 hari sih di domba. Untuk kambing sendiri dia itu 42 sampai 63 hari. Gitu, Zah. Oke, aku nangkap dari penyampaian Andri tadi, berarti USG itu akuratnya kita laksanakan pada usia kira-kira 1 bulan sampai 3 bulan ya, dan juga dari pemeriksaan penjadwalan USG itu untuk apa tadi? Kalau ini tolong diinin ya kalau salah benernya. Jadi untuk Iya, nggak lomba itu apa-apa. lebih singkat gitu waktunya dibandingkan untuk kambing sendiri untuk pemeriksaannya ya. Yes, benar. Ya, benar. Kurang lebih seperti itu. Oke, sip. Oke, terus guys, ternyata idealnya itu kita bisa pakai konsep musim breeding 2 siklus namanya. Nah, ini tuh tujuannya agar seleksi betina bunting kita itu lebih banyak. Kemudian betina itu bisa diperiksa kebuntingannya di jadwal ideal yang dijelasin Janari tadi. Nah, di jadwal masing-masing untuk fetal aging atau penentuan umur fetusnya dan masa gestasi atau kebuntingan. Ya, itu manajemen yang sangat bagus dan praktis dan efisien untuk memberikan keuntungan pada peternak. Seperti itu. Oh, oke. Berarti kalau misalnya nih manajemen dari perkadangan itu bagus ataupun pemberian nutrisi yang tepat ya saat usia kebuntingan dari domba itu bisa memberikan keuntungan ke ternaknya. Tentunya nanti bakal dari apa namanya nutrisi yang bagus, baik juga untuk perkembangan dari janinnya ya dari fetus sendiri. Oke, jadi ini aku ngeliat video dari materi. Mungkin ganti aja nih biar teman-teman bisa lihat. Nah, ya, jadi di foto ini fetal aging ya, itu bisa kita lihat dari perubahan apa namanya ada pertambahan ukuran gitu sama jumlah dari fetus. Di mana paling ujung kanan nih, itu kira-kira usia 1 bulan masih kayak kecil gitu kan ya. Nyampe tambah harinya, terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nyampe 4 bulan, makin gede, ukurannya makin besar dan bisa dilihat tuh dari volumenya juga bertambah. Keren, Za. Sama Yandri. Weh, mantap. Ini kalau boleh tahu ada yang bisa bedain nggak sih sebenarnya dari pertumbuhannya? Mungkin ada perubahan dari fisiologis dan sebagainya gitu. Kalau yang aku lihat, ini aja sih, kalau yang paling jelas ukurannya makin bertambah kan ya. Terus ini tuh kayak perbedaan dari satu kornua sama kornua lainnya juga makin signifikan kan. Kalau kita lihat makin ujungnya ini juga makin gede dan sebagainya. Nah, terus di sini plasentomnya juga makin gede, semakin bertambahnya usia kebuntingan. Oke. Berarti semakin apa bertambahnya usia juga dari plasentumnya juga ada perubahan ukurannya ya. Gitu ya, Kak? Iya, Zah. Kalau dari yang aku lihat begitu. Nah, jadi usia yang paling akurat itu kalau menurut dari aku itu 3 bulan, Zah. Yang itu paling subjektif lah. Kita bisa pakai diameter tadi yang dibilang si Riva, pakai diameter plasentum sebagai patokannya tuh. Tapi tidak semua spesies tuh diameternya sama, tapi ini harus bervariasi.
berdasarkan lokasi dalam uterusnya. Jadi yang mempengaruhi besarnya ukuran fetus itu dari breednya sama nutrisinya, seperti yang tadi Zahra bilang juga tuh. Seperti itu. Oke, berarti untuk semua spesies itu bervariasi ya, kayak lokasi letak dalam uterusnya. Jadi, oke, mungkin tambahan dari aku nih, untuk jumlah fetus sendiri, kalau kita USG itu ya, biasanya mulai akurat kita melihatnya itu di usia kebuntingan 40-70 hari, dan itu pun kalau yang melakukan pemeriksaan atau praktisinya itu udah handal gitu. Nah, biasanya kalau udah handal, apa ya, kayak error ataupun kegagalan yang terjadi sampai periksa tuh kira-kira 5% gitu. Nah, hal ini bisa jadi juga karena pencatatan dari kelahirannya itu agak beda gitu kan. Jadi pas saat kematian bisa jadi pas saat kelahiran ada fetus yang mati, atau bisa jadi disebabkan oleh reabsorpsi itu dari induk. Apalagi saat masa-masa sebelum kebuntingan, pertengahan kebuntingan. Berarti kalau kayak gitu, prediksi kebuntingan buat triplet atau misalnya jumlah fetus yang kedua lah ya, berarti derajat errornya juga lebih tinggi dong, Zah, dari anak tunggal atau kembar kan ya? Berarti gara-gara yang Zahra bilang tadi kan, bisa jadi habis jadi USG, habis itu fetusnya ada yang mati, terus ada juga yang diabsorpsi sama induknya. Ya kan, Zah? Iya, iya benar banget kayak gitu. Jadi sangat dibutuhkan sekali ya. Kalau misalnya praktisinya atau yang melakukan pengecekan itu udah berpengalaman, biasanya lebih akurat gitu hasilnya. Jadi kayak buat error dan sebagainya lebih kecil gitu persentasenya. Aku juga pernah baca, katanya kalau mau determinasi hasil yang akurat banget, itu sebenarnya bisa sampai sejam scanningnya. Tapi kalau praktisinya ini udah handal banget, itu bisa 1 domba, 1-2 menit doang udah tahu hasilnya. Keren, sumpah. Keren banget itu. Semoga ya ini teman-teman yang mau jadi dokter hewan nanti pemeriksaannya bisa cepat gitu, kayak udah handal. Jadi butuh waktu yang nggak lama buat pemeriksaan USG. Amin ya. Nah, jadi yang gue baca juga pengecekan kebuntingan itu untuk kebuntingan yang muda biasanya menggunakan frekuensinya itu yang lebih tinggi, dan untuk yang kebuntingan tua itu frekuensinya lebih rendah. Dan untuk menghitung fetusnya itu bagusnya pakai probe itu, yang alat pegangan untuk USG itu kan ada itu yang dinamakan probe C60 dengan 3,5 MHz atau 4,5 MHz gitu. Nah, kedua sisi yang paling efisien tuh kalau kita menggunakannya pada kedua sisi abdomennya. Nah, dombanya tuh bisa kayak disenderin ke dinding dibantu oleh asistennya. Kemudian di handling tuh. Jadi posisinya hampir dorsal rekubensi. Tapi punggungnya itu agak lebih tegak gitu karena dia disenderin kan. Jadi terus abdomennya boleh di USG-in. Seperti itu. Oh, oke. Berarti itu pengecekan kebuntingan ini ya, frekuensi yang awal-awal kebuntingan frekuensinya lebih rendah ya. Iya. Nah, ini tambahan dikit tuh, biasanya kalau penggunaan prop, biasanya tuh kita nggak langsung gitu loh ke bagian ke ternak gitu untuk pengecekannya. Jadi prop itu bakal bekerja lebih akurat pencitraannya kalau kita itu beri gel gitu loh di area yang bakal di scan. Jadi yang dari aku baca nggak gel aja, tapi bisa digunakan alkohol juga teman-teman. Terus dari video praktikum kita juga dilihatkan tuh dari hasil scan ya. Jadi kayak udah kumpulan dari scan kebuntingan pada domba sapi gitu. Nah, untuk domba atau sapi yang kembar biasanya tuh akan terlihat jelas pada usia kebuntingan 42 hari. Sedangkan kalau pertulangan itu mulai terlihat jelas kira-kira usia 2 bulan gitu. Sedangkan dan satu lagi nih untuk plasentum, tadi juga udah disinggung juga ya terkait plasentum dan sebagainya. Nah, plasentum ini baru terlihat jelas kalau usia kebuntingan itu 4 bulan atau kira-kira 80 harian gitu. Keren banget, ya Allah keren banget. Gak sabar gak sih pengen coba USG dombing sendiri. Ya Allah.
Iya. Nah, juga ada juga loh teknik yang kayak lebih mempermudah, kan tadi kan disenderin. Tuh, ada juga kandang jepit khusus nih untuk SG pada domba. Jadi nanti dombanya itu bisa diatur secara bergilir gitu dan mudah digerakin maju mundur biar bisa di-scan gitu. Nama tekniknya kemarin tuh kalau nggak salah blue apa ya? Blue Belubula scanning. Oh, Belu. belum. Ya, belum bola scanning. Nah, alatnya tuh gede tuh. Terus kayak mainan time zone. Aku lihatnya tuh di video. Nah, kemudian dombanya tuh kalau udah dia sudah di USG-in dan mendapatkan hasil yang positif, dombanya tuh kemudian diberikan tanda di chat gitu. Nah, itu kayak berikan tanda bahwa domba ini udah bunting gitu. Oh, otomatis juga ya, Yan, lebih enak gitu. Soalnya aku juga ada bacakan, ada juga kalau yang biasa dipakai nih sama dokter hewan. Ada juga yang USG portable mini gitu, yang udah dibawa kemana-mana, jadi kayak diselempang di sini gitu. Nah, itu tuh dia pakai propnya sektor abdominal prop. Jadi kita domba itu kayak dijejerin gitu, terus si petugasnya nyodorin satu-satu USG-nya. Nah, dan hebatnya lagi, kalau si petugas atau praktisinya ini emang udah handal banget, itu bisa 150 domba dalam 1 jam bisa dideteksi kebuntingannya. Keren banget nggak sih? Terus nanti tuh ada satu orang dokter hewan atau petugasnya yang bertugas ISG, terus ada juga satu orang petugas yang nyatet hasilnya, misalnya domba A itu positif bunting, atau domba B itu ada indikasi kembar, dan sebagainya. Nah, kalau umur kehamilan udah lumayan, kadang diulang lagi USG-nya untuk melihat jumlah fetus yang sebenarnya gimana, tapi perlu penelitian yang lebih tinggi lagi. Wah, keren banget sih itu. Dia Ya, bisa biasa. melakukannya sampai itu 150 domba dalam berapa tadi? Dalam per jam ya? Per jam apa per hari? Per jam. Jam. Gila Bahaya. sih itu. Keren sih. Banyak banget sih ya. Banyak banget. Jadi mungkin aku bisa tarik kesimpulan beberapa. Kalau menurutku sih USG kebuntingan pada domba dan kambing itu bisa digunakan untuk menentukan ukuran fetus, umur, dan pertumbuhan fetus dan jumlah fetus itu sendiri. Kalau menurut Riva gimana? Kalau menurut aku tadi, yang ini, yang kita bisa menganalisisnya itu dari ukuran si fetus itu sendiri atau dari ukuran plasentomnya. Nah, dari aku kesimpulannya ini sih, dari teknik handling tadi kan ya, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan buat nge-handling hewan apa yang bakal kita USG gitu. Contohnya itu yang dari senderan tadi ya, dari penjelasannya Andri, itu bisa satu-satu. Terus juga ada yang bisa digunakan apa pemeriksaan yang banyak gitu kan sekaligus, dari sistem belu bulas otomatis ya kan ya. Sama satu lagi dari scan portable. Tapi yang aku tarik kesimpulan itu sih, kalau yang belu bula itu yang memeriksanya di posisi stay ya di tempat, sedangkan dombanya yang gerak gitu. Kalau scan USG apa portable itu kitanya yang jalan, yang pemeriksanya yang jalan gitu, dombanya tetap. Ya nggak sih? Yes. Benar. Oke, mantap banget, Za, Yanri. Oke, berarti udah sampai kesimpulan, kita udah di penghujung diskusi kali ya. Iya, Deng. Terima kasih banyak nih buat diskusinya. Aku jadi lebih ngerti lah, kayak lebih paham lagi gitu dari penjelasan teman-teman juga sebelumnya. Iya, jadi kayak maksudnya kayak kemarin yang di video itu dijelasinnya saya kurang paham, jadi lebih paham, lebih mengerti bagaimana kita teknikal USG itu seperti apa, penggunaan USG itu untuk apa saja, dan untuk menganalisisnya itu kita dapat melihat dari mana saja. Itu. Benar sekali. Ya, benar-benar. Semoga banyak ini teman-teman semua. bisa ini ya bahan kita untuk ujian nanti. Semoga sukses ya ujiannya, bisa dapat diberikan pelajaran. Amin. Amin. Tapi ini podcast kita itu chapter 1 ya, nanti bakal ada lagi. So, tunggu aja the next podcast kita untuk sesi selanjutnya. Jangan lupa di chapter 2 ya. Yoi.
Oke, Thank you. ya semuanya. Thank you. Semoga podcast kami juga bisa sedikit-sedikit membantu teman-teman kalau ada yang kurang mengerti atau menambah ilmu ya Za ya Nri. Iya, benar sekali, Rifa. Oke. Semoga bermanfaat ya apa yang telah kita sampaikan tadi gitu ya. Amin, ya. Oke. Ini udah ya. Selesai. Oke. Terima kasih Terima banyak kasih guys. banyak teman-teman semua. Aku langsung tutup. Mungkin langsung saya tutup saja. Terima kasih banyak sudah bersama kami mendengarkan materi USD kepentingan pada domba dan kambing. Semangat ujiannya, jangan lupa jaga kesehatan. Bismillah, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.